lagi asik nonton TV, tiba-tiba dia ngerasa ada cairan yang keluar dari Miss V-nya dia. Jadi dia ngeliat ke bawah, hah, ini darah. Dia mulai panik kan, soalnya darahnya itu nggak sedikit, itu langsung kayak banyak. Si Tiara ini dilarikan ke rumah mertuanya dia. Ini bukan dilarikan ke rumah sakit ya, sorry. Nggak tahu kenapa harus ke rumah mertuanya dia, bukan ke rumah sakit gitu loh, karena suaminya panik dibawa ke rumahnya doang gitu. Ini kenapa istri gua? Lucu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisahnya dari seorang wanita cantik bernama Tiara. Nah, jadi si Tiara ini itu punya temen bernama, kita sebut aja namanya Tika. Jadi si Tika sama si Tiara ini udah temenan semenjak SD. Pada saat SMP mereka itu nggak lanjut ke jenjang SMA. Karena kenapa? Keluarganya itu nggak mampu gitu untuk nyekolahin sampai SMA. Jadi si Tika sama si Tiara memutuskan untuk kerja. Jadi lulus SMP itu mereka memutuskan untuk kerja gitu. Jadi mereka pergilah kerja di sebuah toko. Nah, si toko ini itu jauh jaraknya, itu harus menempuh 4 jam. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal di toko itu. Kebetulan itu toko nyambung sama rumah, nyambung sama pemilik rumah gitu. Jadi mereka tinggallah di situ di toko itu. nggak lama dari situ, sekitar seminggu, tiba-tiba si Tiara ini jatuh sakit. Awalnya itu panas badan nih gitu kan, dan nggak enak, perasaannya tuh nggak enak. Jadi dia nih pamit sama si bosnya Tiara. Namun si Tika enggak, dia nggak pulang. Si Tiara aja nih pulang. Si Tika mikir dia itu bakalan kembali. Kenapa? Karena dia belum terima gaji, baru sebulan kan. Jadi dia hanya pamit pulang, dikiranya tuh dipikirnya tuh kembali lagi gitu. Nah, lama di situ dia dapat kabar ternyata penyakitnya Tiara itu makin parah. Lah, kenapa nih anak kok makin parah? Dia bisa ngapain? Perasaan di sini gak kerjanya tuh nggak berat-berat amat gitu. Jagain toko aja. Nah, jadi si Tika ikut balik karena kenapa? Dia takut di kampungnya orang tuh sendiri, di kampung kotanya itu sendiri gitu. Jadi dia balik lah, ngelihat kondisinya Tiara. Nah, pada saat balik dia kaget ngelihat Tiara. Kenapa? Karena tubuhnya Tiara itu awalnya itu muncul bentolan apaan sih, pentolan gue. Nah, pada saat lama-kelamaan itu bentol itu jadi lukanya tuh gede banget, sampai dia itu nggak bisa pakai baju. Dia tuh hanya pakai sarung doang, jadi sarungnya tuh diikat gitu. Karena kalau pakai baju, lukanya itu nempel dan itu sebadan, kepala semua tuh sebadan pokoknya. Itu kalau dibilang kayak cacar aja tuh enggak. Kalau cacar kan bentol, habis itu kayak hitam-hitam ya kan. Enggak kayak gitu. Dia itu besar gitu. Si Tiara ini itu enggak dibawa ke rumah sakit. Jadi dia itu dirawat di rumah aja. Itu dikarenakan keterbatasan biaya. Jadi si Tiara ini hanya diobatin sama penduduk kampung aja. Itu ditiup gitu pakai mantra. Saya nggak mau menyebut doa ya. Nah, jadi ada nih satu ibu yang terakhir dia tempat berobat nih. Saya sebut aja namanya Ibu Siti. Nah, Ibu Siti dipanggil lah ke rumahnya si Tiara untuk nyembuhin si Tiara. Jadi pas si Ibu Siti ngeliat Tiara, oh ini penyakitnya bisa sembuhin. Pokoknya dia ngomong gitu, disembuhin lah, dirawat lah sama si Ibu Siti ini. Jadi ditiup doang gitu. Nah, besoknya dia bawa kunyit itu yang habis ditiup diolesin ke badannya si Tiara. Itu jangkanya sampai sebulan lebih si Tiara kena seperti itu. Jadi dia itu tiduran aja di rumah gitu,
diolesin sama kunyit, ditiup kunyitnya, tapi kunyitnya udah habis ditiup ya kan. Jadi bukan kunyit biasa. Jadi si Tiara sama si Tika ketemu nih, padahal dia udah ngejenguk ya kan, tapi dia nggak sempat ngobrol sama si Tika karena rumahnya itu sering rame dan dia itu nggak ingin lama ketemu sama orang karena badannya tuh bener-bener udah bau banget. Bayangin sebadan nggak bisa pakai baju, itu bener-bener bau. Jadi dia tuh nggak nyaman ketemu orang. Nah pas sembuh baru nih si Tika mau nanya nih sama Tiara. Jadi si Tika nanya sama Tiara, kamu sebenarnya sakit apa? Itu kata si Tika. Jadi si Tiara ngejelasin, ada nih bapak-bapak ngomong sama saya kalau penyakit saya itu kiriman orang. Lah, kiriman orang? Terus kok bisa? Kenapa? Kamu pernah nyakitin orang atau gimana? Ngomong gitu. Sebenarnya saya itu pernah mau dilamar sama orang. Jadi lamarannya itu saya tolak. Itu dikarenakan saya ingin lanjut sekolah ke SMA. Mereka ini kan baru lulus SMP gitu. Nah jadi gitu nih kata si Tiara, ditolak nih sama dia. Responnya si Tika itu biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial atau kaget atau gimana, nggak ada. Mungkin karena menurut si Tika ya wajar lah kalau misalnya dia ini nolak karena dia ingin sekolah ya kan. Jadi dia nggak terlalu kaget dengan hal itu. Pada suatu ketika ada nih keluarganya dia datang ke rumahnya si Tiara, tujuannya untuk melamar si Tiara. Nah mendengar hal itu si Tiara mulai setuju dengan lamaran itu. Tapi yang ngelamar ini bukan orang yang tadi ya, yang disebut si Tiara yang dia tolak, bukan. Ini orang yang beda gitu. Kenapa si Tiara setuju dengan lamaran yang kedua ini? Itu dikarenakan dia mulai trauma dengan kejadian yang pertama. Jadi kan dia ini udah sembuh ya kan, udah sembuh, dan dia nggak mau lagi nih kejadian itu terjadi akibat menolak orang. Tiba-tiba dia dibuat sakit orang, dia nggak mau lagi nih. Jadi dia coba untuk menerima itulah, meskipun dia harus mengubur impiannya dia untuk lanjut sekolah SMA. Jadi pada saat menikah, mereka ini kan jatuhnya perjodohan ya kan, bukan pacaran gitu. Mereka tinggal nih di satu rumah, dibuatin sama suaminya dia. Cielah, selamat Tiara. Dibuatin sama kok gue ketawa ya. Dibuatin sama suaminya dia, mereka tinggallah di situ. Nah, suaminya ini kebetulan seorang nelayan. Jadi ada nih sebuah kejadian yang ngebuat Tiara benar-benar shock. Jadi pengalaman yang pertama itu dia udah shock. Nah, pengalaman kedua ini makin tambah shock. Jadi pada saat itu suaminya itu pergi memancing pada jam 10 malam. Jadi si Tiara itu lagi nonton TV, duduk-duduk di sofa ya kan, nonton TV. Dia inget banget acara apa yang dinonton sama dia, yaitu acara film Cina. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba dia ngerasa ada cairan yang keluar dari Miss V-nya dia. Jadi dia ngeliat ke bawah, hah, ini darah. Dia mulai panik kan, soalnya darahnya itu nggak sedikit, itu langsung kayak banyak gitu. Dia berdiri langsung ambil dilap nih, soalnya sampai ke lantai ya kan, dilap sama dia. Dia udah mulai panik, nggak tahu harus mau kemana. Dia diam aja di situ. Gak lama dari situ suaminya datang. Pas suaminya datang, suaminya nih santai ya kan, belum lihat nih. Dia langsung berdiri. Dia sementara duduk ya kan, si Tiara duduk, dia berdiri ngebuka pintu dan nunjukin apa yang di lantai itu kan masih ngocor terus ya kan. Suaminya panik. Nah,
itu apa, kok bisa ngomong gitu, itu darah. Kamu kenapa, ini lagi menstruasi, ngomong gitu. Enggak, ini bukan darah menstruasi, kalau darah menstruasi nggak sebanyak ini, ngomong gitu si Tiara. Ini bukan darah menstruasi. Nah pada saat itu jadi si Tiara ini dilarikan ke rumah mertuanya dia. Ini bukan dilarikan ke rumah sakit ya, sorry. Nggak tahu kenapa harus ke rumah mertuanya dia, bukan ke rumah sakit gitu loh. Karena suaminya panik dibawa ke rumahnya doang gitu. Ini kenapa istri gua? lucu, agak lucu sih. Jadi dibawa ke rumah mertuanya dia, ini darah terus, takutnya gini loh. Takutnya dia itu ini apa namanya, anemia, kehabisan kekurangan darah gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya juga nggak ada tanya kenapa nggak dibawa ke rumah ini, ke rumah sakit, kenapa dibawa ke rumah mertua kamu gitu. Nggak tahu, saya nggak tanya soal itu. Jadi dibawalah ke rumah mertuanya dia gitu. Ini memang aneh, rada-rada aneh juga nih. Mertuanya itu kaget pas Tiara dibawa ke rumah itu, ke rumah mertuanya. Ada apa gitu mertuanya, ada apa kok si Tiara lemes kayak gini? Gak bu, ini si Tiara ngeluarin darah terus. Gak kok bisa? Gak tahu bu, saya nggak tahu, saya udah pusing, ngomong gitu. Nah pas besokannya ada tamu. Jadi si tamu ini itu anak muda, dia umuran 20-an gitu. Tamu nih datang, dia itu pengen ketemu sama mertuanya si Tiara yang laki. Bapaknya suami. Jadi si anak muda ini saya sebut aja namanya si Indra. Nah pada saat si Indra masuk, dia ngeliat Tiara itu lagi rebahan dengan keadaan pucat gitu. Bukannya nih si Tiara udah pucat. Si Indra ini bertanyalah sama mertuanya si Tiara, itu kenapa bu, kok mukanya pucat gitu. Gak tahu, dari tadi malam dia ngeluarin darah terus. Nah ngedengar hal itu, si Indra ini ngomong sama mertuanya dia, oh gini aja bu, saya datangnya malam aja, biar saya lihat dia sakit apa, ngomong gitu sama mertuanya. Emang kamu bisa ngobatin? Iya insya Allah bisa bu. Jadi dia ini nggak bisa ngobatin siang, dia bisanya malam gitu. Nah jadi pas datang malam nih ke rumahnya si mertuanya ini, datang malamnya si Indra datang dan mulai ngecek tangannya si Tiara. Dia ngomong, oh kakaknya lagi hamil. Si Tiara kaget dengan hal itu. Lagi hamil? Saya kan lagi sementara menstruasi tiap bulannya, saya nggak pernah telat. Dia ngomong gitu sama si Indra ini. Tapi beneran kak, kakak lagi hamil, kakak lagi diganggu sekarang karena lagi hamil gitu. Kalau boleh kakak jangan tidur di rumah itu dulu karena mereka tuh ada di sana, gitu si Indra. Tapi saya nggak percaya kalau saya hamil. Masalahnya saya tuh menstruasi tiap bulan, nggak pernah telat. Si Tiara nekanin itu terus, nggak percaya karena menstruasi itu. Normalnya itu kan harusnya telat ya kan, nggak menstruasi. Meskipun menstruasi itu nggak banyak, tapi ini bener-bener normal. Nah dari situlah si Tiara bener-bener ketakutan dan bener-bener nggak yakin kalau dia itu lagi hamil. Setelah si Indra ngobatin si Tiara, itu bener-bener darahnya tuh nggak keluar sama sekali, kembali normal gitu, nggak keluar. Bulan demi ke bulan, ternyata benar dia hamil. Tapi pada saat itu menstruasi. Aneh gak sih? Aneh emang. Di rumah si Tiara itu nggak ditempati sampai sekarang. Itu rumah kosong. Pernah dipinjam sama adiknya Tiara, mau tinggal di situ ya kan, dipinjam karena rumahnya itu lagi direnovasi. Nah pada saat tinggal di situ, dia kan ada anak nih, punya anak kecil si adiknya ini. Jadi pada saat tinggal itu di situ anaknya itu sering nunjuk sesuatu di atas loteng gitu. Jadi merasa nggak nyaman
karena udah selesai juga nih renovasinya, mereka itu buru-buru pindah dari rumah si Tiara. Karena kenapa? Anaknya tuh sering digangguin, sering nunjuk-nunjuk hal-hal yang nggak bisa dilihat di rumah itu. Sekian dulu ceritanya si Tiara, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.